Kembali lagi ke channel otomasi yang mempelajari mekatronika dan sebagainya. Halo guys, aku Fadlan dari Otomasi. Judul kali ini adalah Inverse Kinematic. Inverse Kinematic ini adalah pergerakan sudut dari suatu objek 3D. Sebenarnya ada dua jenis kinematik dalam robotika, yaitu adalah inverse kinematik dan forward kinematik. Inverse kinematik berdasarkan objek 3D, yaitu hewan, manusia, pasti memiliki suatu sudut untuk menggerakkan aktuator atau alat penggerak dari manusia atau hewan. Yang dinamakan kalau di manusia adalah sendi. Nah, di gambar ini manusia memiliki dua sendi. Sendi pertama dan sendi kedua. Di dalam robotika, sendi dinamakan DOF atau Degree of Freedom. Yang ini akan menggerakkan objek 3D yang dalam robotika tersebut. Nah, perbedaannya apa sih inverse kinematik dan forward kinematik? Kita masuk ke forward kinematik. Forward kinematik memiliki pergerakan dari pangkal. Semisal kita ingin menggapai suatu mouse ini dengan suatu lengan kita, kalau kita menggunakan forward kinematik, sudut atau sendi yang digerakkan terlebih dahulu adalah sendi yang pertama. Kita menggerakkan sendi yang pertama, baru menggerakkan sendi yang kedua. Baru bisa menggapai mouse ini. Namun, dalam dunia industri, forward kinematik jarang digunakan karena pergerakannya yang tidak natural dan wasting time. Nah, kita beralih ke inverse kinematik. Inverse kinematik adalah sebaliknya. Sendi yang digerakkan adalah sendi ujung dulu. Semisal kita mau menggapai suatu mouse ini dengan lengan kita juga. Nah, kita akan menggerakkan sendi ujung terlebih dahulu untuk menggapai mouse ini karena kita memakai inverse kinematik. Jadi kita sendi ujung dulu yang digerakkan, set, baru sendi yang pangkal, baru kita bisa mengambil mouse ini. Nah, ini sering digunakan karena memang gerakannya yang mengikuti gerak manusia secara natural. Namun, memang dalam robotika terdapat banyak perhitungan untuk merumuskan sendi ini. Untuk perhitungan dari inverse kinematik, kita pastinya memiliki suatu koordinat yang dilambangkan dengan mouse tadi. Ketika kita ingin menggapai mouse, misalnya di titik Y123 dan X132, berarti ini kita berdasarkan rumus cosinus rule, yaitu rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangin 2 dikali BC, 2 dikali B dikali C dikali cos alfa. Nah, dari persamaan tersebut dan diketahui juga koordinat yang tadi adalah 132, Y-nya, X-nya adalah 1. Oke.
sorry, X-nya adalah 132 dan Y-nya adalah 123. Maka kita akan bisa menghitung Q2-nya. Karena kita mau menggerakkan sendi 2 dulu atau Q2-nya. Mohon maaf, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau kita memiliki lengan yang dilambangkan dengan A1 dan sudut dari A1 itu dilambangkan dengan Q1. Lengan yang kedua dilambangkan dengan A2 dan sendi yang kedua dilambangkan dengan Q2. Karena kita memakai inverse kinematik, maka kita harus mencari Q2-nya terlebih dahulu. Oke, tadi yang X dan Y-nya sudah diketahui, A1 dan A2-nya sudah diketahui, yaitu 100 di sini. Oke. Panjang lengan 1, panjang lengan 2, 100. Nah, rumusnya seperti ini. R kuadrat dikali sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, itu rumus Pythagoras. Lalu sama dengan dikurangin 2 dikali A1 dikali A2 dikali cos alpha. Cos alpha adalah sudut dari lengannya tersebut. Lengan 1 antara lengan 1 dengan lengan 2. Alpha. Nah, diketahui rumus cos alpha adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dikurangin R kuadrat dibagi A2 A dikali 2 2 dikali A1 dikali A2 sama dengan atau bisa jadi adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikurangin X2 dikurangin Y2. Lalu untuk rumus Q2 adalah Pi dikurangin alfa. Oke. Untuk cos Q2 jadinya cos Q2 sama dengan minus cos alfa. Nah, untuk Q2-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min A1 kuadrat min A2 kuadrat dibagi A2 dikali A1 dikali A2. Nah, ini adalah rumus cos Q2-nya atau sendi 2-nya yang didapat dari rumus Pythagoras seperti ini, yang disatukan menjadi the role of cosinus yang digambar sini. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan dari Q2-nya, kita akan menghitung Q1-nya atau sendi 1. Sendi 1 harus menggunakan analogi beta. Beta ini adalah sudut dari A1 atau lengan 1 dengan segitiga imajiner Pythagoras. Nah, rumusnya adalah tan beta sama dengan tan min 1 A2 sin Q2 adalah panjang dari lengan 1 panjang dari lengan 2 dan tinggi dari lengan 2. Kemudian dibagi A1 atau lengan 1 tambah A2 cos 2. Cos Q2 adalah panjang dari lengan 2. Nah, di sini kita ketemu betanya. Lalu untuk
memperoleh Q1 atau sendi 1, kita digunakan yang namanya variabel gamma. Gamma di sini untuk menggambarkan segitiga Pythagoras imajiner dari Y secara keseluruhan gerak dari lengan 1. Y dan X secara keseluruhan dari lengan 1 dan 2. Nah, gamma ini rumusnya adalah tan min 1 dikali Y dibagi X. Nah, untuk Q1 rumusnya adalah, atau sendi 1 rumusnya adalah gamma dikurangin beta. Nah, betanya sudah diketahui nih tadi. Tan min 1 A2 sin Q2 dibagi A1 plus A2 cos Q2. Nah, rumus gamma juga udah diketahui. Tan min 1 Y dibagi X. Tan min 1 Y dibagi X min tan min 1 A2 sin Q2 A2 plus A1 plus A2 dikali cos Q2. Nah, ini adalah rumus dari Q1. Jadi, untuk merumuskan sendi 1 atau Q1 dan sendi Q2 itu terdapat perbedaan, rumus yang berikut tadi yang sudah saya jelaskan. Namun di sini kita memiliki dua situasi atau dua solusi. Untuk menggapai suatu titik koordinat tersebut tidak harus dari bawah, tapi juga bisa dari atas. Seperti contoh di dalam animasi tersebut ini, kita bisa menggunakan sudut. Misalnya nih, kita ingin menggapai titik koordinat Y77 dan X149. Untuk menggapai ini, kita bisa menggunakan elbow up atau elbow down. Yang pasti, kita memiliki titik koordinat Y dan X yang berbeda. Nah, ketika Y dan X-nya yang berbeda, atau kita memiliki perbedaan sudut dari alfanya, itu dapat mempengaruhi dari rumus tersebut. Bedanya apa? Tinggal dibalik aja. Untuk Q2 tinggal di minus dan Q1 tinggal dibalik tandanya. Di sini Q1 untuk elbow down adalah menggunakan tanda minus, dan Q1 untuk elbow up itu menggunakan tanda plus. Seperti itu aja. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tidak diketahui atau masih bingung nih guys, tolong komen di kolom komentar. Terima kasih. Dari saya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Otomasi Membangun Negeri.